Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, baik. Alhamdulillah, di pagi yang ceria ini kita bisa dipertemukan kembali di grup WhatsApp, yaitu di grup Basul Kutub ya, untuk membahas makalah saya. Ya, baik. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Perencanaan Pendidikan Berbaur dan Bergurau, Hadis Bukhari nomor 5664. Ya. Untuk makalahnya sendiri bisa teman-teman baca ya, karena sudah saya share di grup WA ini ya. Dan mohon nanti teman-teman, sangat saya harapkan kritik dan sarannya. Karena apa? Karena kritik dan saran dari teman-teman semua ini sangat berguna untuk kesempurnaan makalah saya ya. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu untuk mengkritik dan mengomentari makalah saya ya. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama, pendahuluan. Berbaur adalah kecenderungan di mana seseorang membutuhkan orang lain untuk saling membantu ya, dalam hal pekerjaan, dalam hal bercerita tentang masalah hidupnya, tentang masalah tentang beban hidup yang dialami. Nah, yang dinamakan kita kan sebagai makhluk sosial, membutuhkan satu dengan yang lain, tidak bisa hidup sendiri ya. Karena kita makhluk sosial ya, yaitu saling membutuhkan ya. Sedangkan bergurau itu adalah kecenderungan seseorang dalam mengaplikasikan keinginannya untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Yang namanya bergurau itu kan kebutuhan jiwa seseorang lah. Karena apa? Dengan bergurau, dengan bercanda, seseorang itu tidak akan mudah terkena penyakit gitu loh. Ini sudah dibuktikan oleh teknologi secara biologis, secara kesehatan itu bisa dibuktikan. Orang yang murah senyum, yang suka tertawa ya, tapi ya juga nggak berlebihan, yang sewajarnya saja dibanding dengan orang yang tidak pernah tertawa ya, itu pasti kekebalan tubuhnya, sistem imunnya pasti akan lebih kebal yang itu tadi, yang sering senyum, suka bergurau ya, itu tadi. Berbeda dengan orang yang murung, pendiam, itu apa? Itu kejiwaannya biasanya kurang, jiwa sosialnya kurang, dan gimana ya, lebih mudah terserang penyakit lah daripada kita ini yang senang bercanda ya. Nah, di dalam makalah ini saya selaku penulis akan mengupas lebih dalam tentang apa itu yang dinamakan berbaur dan bergurau, yang nantinya akan saya kaitkan dengan kandungan hadis Bukhari nomor 5664 ya. Baik, langsung saja masuk ke bab pembahasan. Oke, yang pertama itu kritik sanad ya. Di sini hadisnya hadatsana adu hadatsa suaitun hadatsana abut tayya qala sami'tu asabna malikin radhiyallahu anhu yaqulu in kana nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yukhaliduna hatta yaquluna li akhin lin sagirin ya aba umairin fa'ala ma fa'ala ma fa'alan nughairun ya. Untuk artinya sendiri, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abu At-Tayyah. Dia berkata, saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa bergaul dengan kami. Sehingga beliau bersabda kepada saudaraku yang kecil, ya. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu adalah nama burung, ya. Nama burungnya
Nama burungnya itulah nama burung dari Abu Umair. Nah, kemudian lanjut lagi ke derajat hadis. Derajat hadis, hadis tersebut adalah sahih karena ditulis juga oleh Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan dalam kitabnya. Urutan sanad hadis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada bin Abu Iyas, ya. Yang kedua, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Yang ketiga, Yazid bin Humaid. Yang keempat, Anas bin Malik bin An-Nadir, ya. Nah, untuk biografinya saya akan bacakan secara singkat aja ya. Nah, nanti teman-teman bisa membacanya sendiri, ya. Untuk singkatnya, Anas bin Malik ini adalah salah satu perawi, ya. Nama lengkapnya yaitu Anas bin Malik bin Nadar al-Kharaj, ya. Kunyah itu adalah nama terkenalnya atau nama panggilannya, ya, yaitu Abu Hamzah. Untuk sukunya, beliau dari suku Kharaj, ya, dari kalangan kerabat Nabi, ya. Beliau wafat pada 709 atau 712 Hijriah di Madinah, Arab Saudi, ya. Yang kedua, ada yang namanya Yazid bin Humaid. Nama lengkapnya yaitu Yazid bin Humaid, kalangan tabi'in, kalangan biasa. Nah, beliau wafat tahun 128 Hijriah, ya, wafat di Sijistan. Nah, untuk perawi yang ketiga itu namanya Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya. Nama lengkapnya Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad, ya, dari kalangan tabi'in kalangan tua, ya. Beliau wafat pada tahun 147 Hijriah di Basrah. Nah, yang terakhir ini ada namanya Adam bin Abu Ilyas. Nama lengkap beliau yaitu Adam bin Abu Ilyas At-Tami, ya, dari suku Laits bin Kinnanah, ya. Beliau ini wafat pada tahun 220 Hijriah di Abdasa, ya. Nah, lanjut ke bagian kedua yaitu kritik eiditis, ya. Yang pertama itu kajian linguistik. Nah, pada kajian linguistik penulis lebih menekankan pada lafal ma fa'ala nughair, ya. Kalam insya'a. Nah, kalam insya'a ini adalah suatu kalam yang tidak bisa disebut benar atau salah, ya. Jadi kita itu tidak bisa menyalahkan dan membenarkan, ya. Insya'a ini kebalikan dari kalam khobari, ya. Untuk kajian linguistiknya saya mohon maaf baru menemukan segitu, ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti kita bahas bersama Bapak dosen kita yaitu Bapak Muhammad Bahaudin, ya. Lanjut ke bagian yang kedua yaitu kajian tematis komprehensif, ya. Kajian tematis komprehensif itu apa sih? Yaitu hadis, ya. Kita itu mencari hadis yang intinya ini memiliki inti yang sama atau arti yang sama dengan hadis yang menjadi tema kita, yaitu tema berbaur dan bergurau, ya. Kita cari hadis yang intinya yang isinya itu hampir sama dengan hadis kita tersebut, ya. Yang pertama itu ada Sahih Bukhari nomor 5735, ya. Nah, yang kedua itu kita menemukan Sahih Muslim nomor 4003. Nah, yang ketiga Sunan Tirmizi nomor 305, ya. Dan yang terakhir kita mendapatkan yaitu Sunan Ibnu Majah, ya, nomor 3730, ya.
Lanjut ke bagian yang C, kajian konfirmatif ya. Hadis yang diuraikan di atas merupakan landasan untuk manusia saling berbaur dan bergurau dengan sesama ya. Jadi Islam itu kita tidak dilarang ya. Dalam agama kita itu kita tidak dilarang untuk berbaur dan bergurau ya. Tapi apa? Tapi ada batasan-batasan tertentu dalam bergurau ya. Jangan sampai berlebihan. Karena apa? Kalau berlebihan itu bisa membuat hati menjadi keras ya. Ya, hadis ini sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Ya, yang berbunyi innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan qala atatakhiduna hazuwan qala a'udzubillahi an kanuna minnal jahilin ya. Lupa, saya belum baca basmalah tadi, astagfirullah ya. Saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tadhaku baqaratun qalu atatakhidunna huzun qala a'udzubillahi an kanuna minnal jahilin ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Quran surat Al-Baqarah ayat 67 ya. Yang kedua, kami juga menemukan ya Quran surat Al-An'am ayat 70 ya. Yang terakhir yaitu Quran surat Al-Jasiyah ayat 9 ya. Lanjut ke bagian yang D, yaitu analisis realitas historis atau asbabul wurud ya, atau sebab turunnya hadis ya. Di sini kisahnya berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Umair. Abu Umair ini bukan bapak orang, tapi dia adalah seorang anak kecil yang masih menyusu atau baru masih balita lah kalau kita katakan. Kenapa dipanggil dengan panggilan Abu di hadapan namanya ya? Pasti kan kita bertanya-tanya. Saya kira tadi juga beliau ini adalah seorang yang sudah dewasa. Nah, tapi di sini dijelasin bahwasanya beliau itu masih anak kecil atau balita. Di dalam Islam ada sesuatu yang dipanggil kunyah, atau mengatakan nama Abu atau Ummu di hadapan nama supaya anak-anak lebih cepat matang. Allahu a'lam umur Abu Umair ini berapa. Dan Abu Umair ada seekor burung kecil namanya Nughair ya. Setiap kali Rasulullah SAW jumpa dengan Abu Umair, Rasulullah SAW senantiasa bertanya, wahai Abu Umair, bagaimana Nughair? Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya Nabi kita Rasulullah SAW itu mencandai Abu Umair itu tadi, yang kita ketahui bahwasanya Abu Umair adalah masih anak-anak atau balita. Nah, di sini Nabi mencandai Abu Umair yaitu dengan menanyai, wahai Abu Umair, bagaimana keadaan Nughair? Nughair itu tadi apa? Burung ya. Jadi di sini Nabi Muhammad bertanya tentang keadaan burung yang dipunyai Abu Umair ya. Ya, ini banyak banget. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Lanjut ke bagian yang C, analisis generalisasi. Nah, dari sini ada beberapa ulama menyimpulkan ya, atau faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, yaitu hadis Bukhari nomor 5664 ya, tentang berbaur dan bergurau. Di antaranya yang pertama, bolehnya memberikan kunyah atau nama panggilan kepada anak kecil ya. Yang kedua, bolehnya mencandai anak kecil ya. Kita bolehlah sesekali mencandai anak kecil, biar apa? Biar mereka itu senang gitu loh. Yang namanya kecil ya, yang namanya anak kecil, kita tahu anak kecil kan belum
sukanya kan masih main-main, sukanya masih suka bercanda, belum terlalu serius dalam menjalani kehidupan lah. Masih belum ada beban dalam hidupnya ya. Yang ketiga, bolehnya berlemah lembut dengan teman kecil atau besar ya. Jadi di sini nggak teman sebaya aja yang kita akrabin, tapi apa yang di bawah kita dan di atas kita itu apa, kita harus bersikap lemah lembut kepadanya ya. Yang keempat, bolehnya anak kecil bermain-main dengan burung dan kedua orang tua ya. Jadi boleh membiarkan anaknya bermain dengan sesuatu yang diperbolehkan ya. Yang terakhir yaitu berbicara dengan anak kecil, disesuaikan dengan kemampuan akal mereka ya. Jadi kan kita tahu bahasanya anak kecil kan pikirannya masih kanak-kanak, belum bisa berpikir dewasa ya. Jadi kita yang menyesuaikan ya, kita selaku yang dewasa menyesuaikan ya. Masih anak-anak jangan kita ajak membahas tentang uang, tentang pekerjaan, jangan. Kita ajak mereka membahas tentang hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. Nah, itu. Yang ketiga, kritik praksis ya. Hadis Bukhari nomor 5664 di atas menjelaskan bahwasanya kita diperbolehkan untuk saling berbaur dan bergurau. Karena sejatinya manusia membutuhkan hiburan untuk melepas beban hidup yang mereka jalani ya. Ya, bercanda itu diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut ya. Yang pertama, meluruskan niat. Meluruskan niat ini apa sih? Ya, yaitu bercanda untuk menghilangkan kepenatan ya, rasa bosan, lesu, dan menyegarkan suasana ya saat kumpul-kumpul dengan keluarga, untuk mencairkan suasana bersama keluarga ya. Kemudian jangan sampai bercanda itu sampai kelewat batas. Lewat batas ini maksudnya apa sih? Jangan sampai menyinggung perasaan orang yang kita ajak bercanda ya. Yang ketiga, jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda ya. Jadi gini, orang itu kan berbeda-beda, ada yang suka bercanda, ada yang kurang suka bercanda, ada yang tipenya serius lah. Kita yang menyesuaikan ya, menyesuaikan kepada lawan bicara kita. Yang terakhir itu jangan bercanda dalam perkara-perkara yang serius ya. Misalnya saat pelajaran itu kita dituntut untuk serius dan memperhatikan tentang pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen ya. Nah, kini di situ kita dituntut untuk serius. Nah, dikhawatirkan kalau kita bercanda dalam pelajaran, dalam saat pembelajaran, dikhawatirkan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dosen itu tidak akan masuk ke kita. Jadi apa? Kuliahnya kita itu sia-sia ya. Ya, baik, terakhir penutup. Kesimpulan, Islam tidak melarang seseorang muslim untuk bercanda ya, guna mencairkan suasana. Ada kalanya kita mengalami kelesuan dan ketegangan setelah menjalani kesibukan, atau muncul rasa jenuh dengan berbagai rutinitas dan kesibukan sehari-hari. Ya, dalam hal tersebut kita diperbolehkan bercanda ya, untuk sekedar meringankan beban hidup kita ya. Tapi di situ kita juga ada batasan-batasan. Karena apa? Kebanyakan bercanda itu bisa membuat hati keras ya, membuat hati seorang menjadi keras ya. Jadi bercandalah yang sewajarnya, bercandalah dengan kadarnya ya. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.